Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faralia Solihul Jannah, NIM 2019 015342. Di sini saya akan melakukan micro teaching kelas 5 semester 1 tema 4 sehat itu penting subtema 1 peredaran darahku sehat. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Malam, Bu. Baik, gimana kabarnya hari ini? Enggak sehat. Baik, Ibu. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa bareng-bareng dulu. Ibu akan memimpin berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan melakukan presensi dulu. Yang pertama, Cindy Wian. Hadir, Bu. Rizal Dandi. Saya, Bu. Risa. Hadir, Ibu. Baik, semuanya hadir ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan pada slide PowerPoint yang ditampilkan, siswa dapat mengidentifikasi tangga nada dalam musik dengan tepat. 2. Melalui pengamatan pada tampilan video, siswa dapat menyanyikan lagu Lihat Kebunku yang bertangga nada mayor dengan benar. 3. Melalui pengamatan pada gambar peredaran darah, siswa dapat mendeteksi organ dan alur peredaran darah kecil dan peredaran darah besar dengan tepat. 4. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menyimpulkan fungsi dari organ peredaran darah pada manusia dengan benar. 5. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membuat need mapping fungsi dari organ peredaran darah pada manusia dengan tepat. Biar semuanya tambah semangat, kita nyanyi dulu bareng-bareng ya. Semuanya nyanyi, semuanya harus nyanyi. Kita nyanyi bareng-bareng lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ye, tepuk tangan. Semuanya udah semangat ya. Baik, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah dari kalian yang di sini ada yang suka menyanyi? Tidak suka, Bu. Kenapa Mbak Cindy tidak suka menyanyi? Karena suaranya terlalu bagus. Males, Bu. Oh iya, kalau Nyanyi dangdut itu, Bu. teman Ibu ada sih yang suaranya jelek tapi seneng nyanyi. Berarti di sini nggak ada yang seneng nyanyi ya? Septiana itu, Bu. Bedangdut. Oh, Mbak Risa seneng nyanyi. Sudah tidak, Bu. Berarti dulu pernah iya. Sebentar, Bu. Baik-baik. Ibu akan melihat kalian nyanyi Lihat Kebunku. Tapi satu orang diwakilkan. Siapa yang mau? Ini nggak ada yang mau ya nyanyi? Ulangin, Bu. Gimana, Bu? Nyanyi Lihat Kebunku, Mas.
Mas Rizal bisa nyanyi dengan benar ya. Ini Ibu udah memberikan teks lagunya, tinggal membaca loh. Siap, siap, Bu. Siap, Dibaca ya Bu, siap. berarti ya Bu, bukan dinyanyikan ya Bu. Mas Prisal baca, Mas Prisal bukan nyanyi. Siap, 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 siap. Baik, saya ulangin ya, Bu. Judulnya Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya mati. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Rizal yang udah percaya diri nyanyi. Yeay. Prok, 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 prok. Kita akan belajar tentang tangga nada mayor. Apa itu tangga nada mayor? Tangga nada mayor adalah tangga nada yang memiliki urutan interval atau jarak antar nada. 1, 1,5, 1, 1, 1, 1,5 yang biasanya bersifat gembira serta yang bersemangat dan digunakan untuk lagu-lagu yang gembira. Contohnya tuh Lihat Kebunku yang sudah dinyanyikan Mas Rizal tadi ya, termasuk dalam tangga nada mayor. Apa sih ciri-ciri tangga nada mayor? Nah, kalian kan udah tahu nih tadi uraian tentang tangga nada mayor yang telah Ibu bacakan. Nah, selanjutnya tuliskan ciri-ciri kedua jenis tangga nada tersebut. Tuliskan dalam format seperti berikut. Paham belum anak-anak? Belum, Bu. Nah, jadi di sini Mas Rizal menyebutkan ciri-ciri tangga nada mayor. Tadi kan Ibu menyebutkan di sini tadi, tangga nada mayor itu apa? Tangga nada mayor itu tangga nada yang memiliki urutan interval, biasanya bersifat gembira serta semangat gitu. Nah, sekarang Ibu tanya, ciri-ciri tangga nada mayor itu apa? Yang telah Ibu sebutkan tadi loh. Coba sebutkan salah satu, Mas Rizal. Interval, nada. Gimana itu maksudnya? Atau bisa yang lain? Ayo siapa? Pevita Pers. Bu, bacanya Satu. nggak gitu Bu. Ya sudah, di sini Ibu akan tunjuk, kalian harus menyebutkan. Yuk, sekarang satu. Cindy, menyebutkan ciri-cirinya apa? Saya tuh. Bu, biasanya Mbak Dia bisa Bu. Mbak Dia bisa. Mbak Dia telat ya tadi ya datangnya. Alfa aja, Bu, alfa. Ini nggak ada Bu, yang... Mbak Dia tuh habis ketemuan loh, Bu. Mbak Dia bisa menyebutkan salah satu ciri-ciri tangga nada mayor? Nanti Ibu beri poin plus buat Mbak Dia. Biar nanti nilainya tinggi. Saya nyebutin satu aja, Bu. Iya, satu aja, Mbak. Bersifat ceria. Iya, benar. Mbak Pevita bisa menyebutkan satu? Satu. Udah. Bisa menyebutkan salah satu ciri-ciri tangga nada mayor? Atau mungkin Mbak Bu, Anggi, suaranya putus-putus loh, Bu. atau mungkin Mbak Anggi bisa menyebutkan salah satu ciri-ciri tangga nada mayor? Ini jangan-jangan belum pada paham ya tentang tangga nada mayor.
Baik, Ibu akan menyebutkan ciri-cirinya. Bersifat gembira. Ya, tadi yang udah disebutkan sama Mbak Dia. Terus bersifat gembira, semangat, dan tangga nadanya itu memiliki urutan interval. Itu ya. Dicatat kalau nggak paham, nanti bisa ditanyakan kalau ada yang kurang. Nah, kalian udah tahu kan ciri-ciri tangga nada mayor itu gimana? Sekarang Ibu akan membuat kelompok yang terdiri atas 3 siswa mencari informasi tentang lagu-lagu yang menggunakan tangga nada mayor. Apakah mendengar suara Ibu? Mendengar, Bu. Untuk Mbak Anggi, Pevita, dan Mas Prishal itu satu kelompok ya, sama Mbak Cindy juga. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Bu, aku nggak mau satu kelompok sama Mas Prisal. Kamu nyesel nanti nggak kalau satu kelompok sama orang pintar. Ayo, waktu terus Bu, berjalan. Mas Prisal tuh sering gangguin loh, Bu. Nggak mau kerja, Bu. Nggak mau aku, Bu. Waktunya terus berjalan ya. Baik, waktunya selesai. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kelompok 1. Contoh lagu yang bertangga nada mayor itu apa? Mbak Pevita bisa mewakilkan kelompoknya? Lihat kebunku, Bu. Iya, lihat kebun kan udah tadi ya, Mbak. Sekarang satu lagi apa? Balonku ada 5. Apakah balonku ada 5 itu bersemangat dan gembira? Bersemangat. Kan meletus balon hijau dor. Itu semangat, Bu, biasanya, Bu. Hatiku sangat kacau. Itu Oh, ya, hati kacau itu nggak gembira ya, Bu? iya, Mbak. Soalnya kan balon Oh, jadinya sedih kan, Mbak. kalau sedih itu biasanya bukan balon yang meletus ya, Bu. Tapi lope. Anak kecil udah lope-lopean ya. Nggak boleh. Sekolah dulu yang benar. Lah, aku lihat di TikTok banyak yang kayak gitu ya, Bu. Ya udah, sekarang balik ke laptop lagi. Judul lagu yang bertangga nada mayor itu apa, Mbak Pevita atau Mbak Cindy bisa menyebutkan? Ayo dong, ini masa kelompok 1 nggak bisa sih. Udah tadi Ibu berikan waktu loh. Dari Sabang sampai Merauke, Bu. Apa Mbak Cindy suaranya putus-putus? Dari Sabang sampai Merauke, Bu. Iya bener. Mbak Cindy bisa menyanyikan yuk, bareng-bareng nyanyi yuk. Dari Sabang sampai Merauke. Nggak bisa, Bu. Suaranya fales. Bu, aku aja, Bu. Yuk, yuk, yuk. 1, 2, 3. Bu, tapi nggak mau sendiri, Bu. Ditemenin. Ya, bareng-bareng sama Ibu juga ya. Ya, 1, Ya. 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar Jar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Mbak Ina, nanti dapat bintang ya. Setelah Oke, Bu. mempelajari tentang tangga nada Bu, mayor, mau nanya Bu, tanah air ke Indonesia itu maksudnya apa ya Bu?
Gimana lah Mas Frisal? Itu beda ya, beda bab kita ya. Ya Bu, siap Bu. Nah, sekarang Di sana nanti jajan ya, ayo. setelah kalian mempelajari tentang tangga nada mayat, di sini Ibu akan menjelaskan tentang peredaran darah manusia. Apa itu peredaran darah manusia? Darah yang mengalir. Peredaran darah manusia adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Ya, paham ya? Berarti kalau keluar dari dalam tubuh, Bu, bukan peredaran darah manusia, Bu. Gimana itu maksudnya Mas Rizal? Ibu menjelaskan dulu ya, nanti baru bisa bertanya. Jadi peredaran darah manusia, sistem peredaran darah manusia itu mengalirnya darah di dalam tubuh. Nah, itu ada dua macam. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Baik, di sini ada yang bisa membacakan sistem peredaran darah besar dan kecil? Saya, Bu, Saya, murid paling Bu. cerdas. Iya, satu-satu Pevita. Mbak Mbak Pevita dulu, Bu. yang Pevita Pirch. ya, Mbak Pevita silakan. Peredaran darah besar. Jadi, sistem peredaran darah besar yaitu sistem peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik jantung sebelah kiri. Baik, selanjutnya Mas Rizal bisa menjelaskan. Yang kecil ya nggak, Bu? Yang kecil bisa dibacakan oleh Mas Rizal. Oke, sekarang saya akan membacakan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan ke jantung, Bu. Iya, terima kasih ya Mbak Pevita dan Mas Rizal. Yeay. Nah, ini contoh gambar sistem peredaran darah manusia. Jadi yang udah dibacakan sama teman kalian tadi, seperti ini contoh gambar peredaran darah manusia ya. Sekarang organ dan fungsi sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Apa sih fungsi jantung itu? Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang paru-paru, Mbak Anggi bisa menjelaskan? Mbak Anggi. Iya, Bisa menjelaskan Mbak Anggi itu tidur, Bu. fungsi organ paru-paru, Mbak Anggi? Enggak ya, Bu. Bohong, Bu. Tadi aja baru WA aku katanya malah. Kan kalau ketiduran nggak bisa WA. Iya, Mbak Anggi silahkan membacakan Kan ngelindur, Mbak Anggi. peredaran darah paru-paru ya, Mbak Anggi. Tadi saya disuruh apa, Bu? Ya, makanya mendengarkan ya, Mbak. Membacakan fungsi organ paru-paru. Mbak Anggi. Mbak Evita mungkin bisa membacakan. Mau yang mana, Bu? Yang paru-paru ya. Jantung, paru-paru. Oh iya, Bu. Organ dan fungsi sistem peredaran darah paru-paru sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Iya, benar sekali. Jadi paru-paru itu penyuplai oksigen.
Pembawa Bu, oksigen. Bu mau tanya Bu, penyuplai itu apa Bu? Penyuplai itu seperti ya gimana ya Mbak? Intinya tuh yang membawa oksigen. Paham ya Mbak? Mbak Cindy, Enggak dengar Bu, tadi ngomong apa? ya Ibu nanti lo nge-freeze tadi. jawabannya di akhir ya Mbak Ina ya. Sekarang Mbak Cindy bisa membacakan organ dan fungsi pembuluh darah. Yang mana, Bu? Yang ketiga Mbak. Saya aja Bu. Organ dan fungsi sistem peredaran darah. Yang ketiga ada Mbak Anggi pembuluh. nanti main ya? Nah, fungsinya itu sebagai saluran tempat mengalirnya darah. Udah, Bu. Ya benar. Terima kasih ya teman-teman yang udah bisa membacakan dan sudah bisa menghargai Ibu untuk berbicara, tidak berbicara sendiri, dan menghargai temannya yang bicara. Selanjutnya, menjaga organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga. Jadi olahraga itu bermanfaat untuk kesehatan organ peredaran darah manusia. Karena dengan olahraga itu bisa memperlancar aliran darah yang ada di tubuh. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Memperbanyak minum air putih dan menjaga berat badan. Itu termasuk dalam menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Untuk selanjutnya, Ibu akan membuat tugas buat kalian semua. Nanti dikumpulkan di akhir setelah pembelajaran selesai ya. Yaitu membuat need mapping manfaat menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk rangkumannya, Mbak Cindy bisa membacakan. Siap, Bu. Tangga nada mayor merupakan tangga nada yang memiliki urutan interval atau jarak antar nada. 1, 1, 1,5, 1, 1, 1,5 yang biasanya bersifat gembira dan semangat. Mengalirnya di dalam tubuh disebut sistem peredaran dan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Sudah, Bu. Baik, jadi untuk rangkuman hari ini sudah dibacakan oleh Mbak Cindy. Di sini apakah ada yang belum paham mengenai pembelajaran kita hari ini? Tadi rangkumannya sudah dibacakan oleh Mbak Bu, Cindy. kapan selesainya ya Bu? Ya, bentar ya Mbak. Nah, di sini apakah ada yang belum paham mengenai pembelajaran kita hari ini? Aku Bu, katanya tadi Bu mau jelasin. Oh, iya. Ibu kira paham semua ya, karena tidak ada yang berbicara. Kan aku bicara Bu, aku tadi tanya menyuplai itu apa Bu, tapi katanya Ibu mau jawab di akhir Ya, pembelajaran tadi gitu. sudah saya jawab ya, menyuplai itu ya seperti membawa. Jadi seperti menyuplai oksigen, yaitu membawa oksigen ke dalam tubuh. Seperti itu Mbak Ina, apakah belum jelas? Oh, berarti kayak misalnya ibu saya habis dari pasar terus beliin saya makanan itu, ibu saya menyuplai makanan buat saya gitu ya, Bu? Baik, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semuanya
Tadi kita awali dengan berdoa dan kita akan mengakhiri dengan berdoa. Mbak Anggi bisa memimpin berdoa teman-temannya. Bisa, Bu. Ya, silakan Mbak Anggi. Marilah teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih untuk semuanya yang telah memperhatikan Ibu. Semuanya yang telah menghargai teman-temannya yang bicara di depan. Sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.